Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM C1C022020 dari kelas R12 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membahas materi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk tugas perpajakan 2 materi 3 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CLQNR, CSRS. Untuk pengertian pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang dengan nama dan dalam bentuk apapun. Apabila penghasilan tersebut yang menerima adalah wajib pajak luar negeri, maka diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh pasal 26. Pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 atau 26 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Untuk penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 dengan penyesuaian tarif progresif terbaru, maka ada beberapa perubahan terhadap besaran penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21. Yang pertama yaitu perubahan tarif progresif tidak menambah pajak penghasilan bagi orang pribadi yang berpenghasilan sampai dengan 5 miliar per tahun. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan sampai dengan 4,5 juta tidak perlu membayar PPh sama sekali. Maka, wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan di bawah 4,5 juta, baik itu merupakan gaji UMR atau di bawah UMR, tidak perlu membayar PPh sama sekali. Ada 3 metode perhitungan PPh pasal 21 yang paling umum, yaitu pertama metode gross atau gaji kotor tanpa tunjangan pajak. Metode gross diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh pasal 21 terutangnya sendiri. Ini berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong PPh pasal 21. Yang kedua yaitu metode gross up atau gaji bersih dengan tunjangan pajak. Metode gross up diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak atau gajinya dinaikkan terlebih dahulu sebesar pajak yang dipotong. Yang ketiga, metode net atau gaji bersih dengan pajak ditanggung perusahaan. Metode net diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan. Adapun komponen-komponen untuk perhitungan PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan bruto atau penghasilan kotor PPh pasal 21. Penghasilan bruto adalah jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Terdapat beberapa unsur-unsur penambah penghasilan yang termasuk dalam penghasilan bruto, yaitu gaji pokok adalah gaji dasar yang ditetapkan untuk melaksanakan satu jabatan atau pekerjaan tertentu pada golongan, pangkat, dan waktu tertentu. Lalu bonus adalah tambahan penghasilan di luar gaji kepada pegawai atau dividen tambahan kepada pemegang saham. Lalu tunjangan hari raya atau THR adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan dengan perhitungan proporsional dan dibayarkan menjelang hari raya keagamaan. Selanjutnya, iuran BPJS adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan lembaga nirlaba, yaitu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS, yang termasuk komponen BPJS yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Lalu tunjangan PPh pasal 21. Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan PPh 21 kepada tunjangan PPh 21 ini merupakan komponen penambah penghasilan bruto. Dan tunjangan BPJS bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan BPJS secara penuh dengan metode perhitungan gaji bersih atau gross up, maka tunjangan ini dijadikan komponen penambah penghasilan bruto. Sedangkan yang termasuk pengurangan penghasilan bruto yaitu 1. Biaya jabatan adalah biaya yang diasumsikan petugas perpajakan bahwa sebagai pegawai pasti memiliki pengeluaran atau biaya selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaannya. Lalu biaya pensiun PPh pasal 21 yang terutang dan harus dipotong atas penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara bulanan.
Selanjutnya iuran BPJS yang dibayarkan karyawan maka dimasukkan sebagai pengurangan penghasilan bruto, yakni jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Contoh penghitungan PPh pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap dengan gaji bulanan. Reto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji per bulan 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Reto menikah tetapi belum punya anak. Pada bulan Januari, penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Tentukan penghitungan PPh pasal 21 bulan Januari. Penyelesaiannya, penghitungan PPh pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut. Gaji per bulan sama dengan 5.750.000. Pengurangannya, A. Biaya jabatan 5% dikali dengan gaji yaitu 5.750.000 sama dengan 287.500. B. Iuran pensiun 200.000. Penghasilan neto per bulan Rp487.500 per Rp5.262.500. Penghasilan neto setahun adalah 12 dikali Rp5.262.500 sama dengan Rp63.150.000. PTKP setahun untuk WP sendiri 54 juta. Tambahan WP kawin 4.500.000. Jadi penghasilan kena pajak setahun 58.500.000 per 4.650.000. PPh pasal 21 terutang 5% dikali 4.650.000 sama dengan Rp232.500. PPh pasal 21 per bulan sama dengan Rp19.375.000. Contoh penghitungan PPh pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap dengan gaji mingguan. Oka Sagala belum menikah. Pada tahun 2016 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Mahagoni Gemilang. Menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar 2 juta. Tentukan penghitungan PPh pasal 21 minggu pertama bulan Agustus 2016 apabila dalam minggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Penyelesaiannya, penghitungan PPh pasal 21 minggu pertama bulan Agustus 2016 apabila dalam minggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja adalah gaji 4 dikali 2 juta sama dengan 8 juta. Pengurangan biaya jabatan 5% dikali 8 juta per penghasilan neto per bulan. Jadi 400.000 per 7.600.000. Penghasilan neto setahun 12 dikali 7.600.000 sama dengan 91.200.000. PTKP untuk WP sendiri 54 juta. Penghasilan kena pajak setahun jadi 54 juta per 37.200.000. PPh pasal 21 5% dikali 37.200.000 jadi 1.860.000. PPh pasal 21 per bulan 1.860.000 dibagi 12 sama dengan 38.750. PPh pasal 21 atas gaji atau upah mingguan 38.750 dibagi 4 sama dengan 9.688. Penghitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap menerima bonus. Bonus karyawan merupakan penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur, yang diterima sekali dalam setahun atau periode lainnya. Hal ini tertulis dalam pasal 1 ayat 16 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ 2016. Pembayaran bonus karyawan sifatnya tidak wajib. Namun apabila dari awal sudah dicantumkan dalam perjanjian kerja, maka perusahaan yang tidak memberikannya kepada karyawan dianggap melanggar hukum. Contohnya yaitu Joko Kurnain tidak kawin, bekerja di PT Kolbu Jaya dengan gaji sebesar 5 juta sebulan. Pada Juli 2016, Joko menerima bonus sebesar 10 juta setiap bulannya. Joko membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60.000. Penghitungan PPh pasal 21 atas uang bonus.
PPh pasal 21 atas gaji dan bonus penghasilan setahun. Gaji setahun 12 dikali 5 juta sama dengan 60 juta. Bonus 10 juta, penghasilan bruto setahun 70 juta. Pengurangan biaya jabatan 5% dikali 70 juta sama dengan 3 juta 500. Iuran pensiun setahun 12 dikali 60.000 sama dengan 720.000. Jadi 3 juta 500.000 ditambah 720.000 sama dengan 4 juta 220.000. Penghasilan neto setahun sama dengan 65 juta 780. PKP untuk PP sendiri 54 juta, penghasilan kena pajak 11 juta 700. PPh pasal 21 atas gaji dan bonus 5% dikali 11 juta 780.000. Jadi 589.000. 2. PPh pasal 21 atas gaji setahun. Gaji setahun 12 dikali 5 juta sama dengan 60 juta. Pengurangan 1. Biaya jabatan 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. 2. Iuran pensiun setahun 12 dikali 60.000 sama dengan 720.000. Jadi 3 juta ditambah 720.000 sama dengan 3 juta 720.000. Sehingga 60 juta dikurang 3 juta 720.000, jadi penghasilan neto setahun 56 juta 280. Untuk PTKP, untuk WP sendiri 54 juta. Penghasilan kena pajak 2 juta 280.000. PPh pasal 21 atas gaji 5% dikali 2 juta 280 sama dengan 114.000. 3. PPh pasal 21 atas bonus. PPh pasal 21 atas bonus adalah 589.000 dikurang 114.000 sama dengan 475.000. Penghitungan PPh pasal 21 atas pembayaran uang rapel. Rapel adalah pembayaran uang atas penghasilan yang telah diterima sebelumnya. Penghitungan PPh pasal 21 rapel akan dihitung berdasarkan penghasilan bulanan yang sebenarnya. Contohnya, keputusan kenaikan gaji baru saja ditetapkan pada bulan Januari 2023. Sementara itu, dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa kenaikan gaji berlaku sejak September 2022. Dari contoh tersebut, bisa dikatakan bahwa kekurangan pembayaran gaji dari bulan September sampai Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 tersebut sebagai uang rapel. Contoh penghitungannya yaitu Reto pada bulan Juni 2016 menerima kenaikan gaji menjadi 6.750.000 per bulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2016. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, maka Reto menerima rapel sejumlah 5 juta selisih gaji yang seharusnya diterima untuk masa Januari sampai dengan Mei 2016. Hitunglah PPh pasal 21 atas uang rapel tersebut. Penyelesaiannya, untuk menghitung PPh pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh pasal 21 untuk masa Januari sampai dengan Mei 2016 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian, penghitungan PPh pasal 21 terutangnya adalah sebagai berikut. Gaji 6.750.000, pengurangan. Biaya jabatan 5% dikali 6.750 sama dengan 337.500 rupiah. B. Iuran pensiun 200.000. 337.500 rupiah ditambah 200.000 jadi 537.500 rupiah. Sehingga penghasilan neto per bulan dari 6.750.000 dikurang 537.500 rupiah yaitu 6.212.000. Penghasilan neto setahun 12 dikali 6.212.500 rupiah sama dengan 74.550.000. PTKP untuk wajib pajak 54 juta. B. Tambahan karena menikah 4.500. Jadi 54 juta ditambah 4.500 sama dengan 58.500. Penghasilan kena pajak 74.550 dikurang 58.500 sama dengan 16.050.000. PPh pasal 21 setahun 5% dikali 16.050.000 sama dengan 802.500 rupiah. PPh pasal 21 per bulan 802.500
Rp2.500 dibagi 12 sama dengan Rp66.875. PPh pasal 21 Januari sampai dengan Mei 2016 seharusnya adalah 5 dikali Rp65.875 sama dengan Rp334.375. PPh pasal 21 yang sudah dipotong Januari sampai dengan Mei 2016. 5 dikali Rp19.375 dari perhitungan 2.6 sama dengan Rp96.875. PPh pasal 21 untuk uang rapel adalah Rp237.500.